Adapun syarat yang ke-14 dan 15 khusus untuk orang yang sakit beser, selalu keluar air kencing. Nah, ini namanya salasil baul. Orang yang sakit seperti ini, dia berbeda dengan orang normal di dalam cara berwudu. Bukan cara berwudunya berbeda, waktunya berbeda. Yang pertama di sini dikatakan kalau orang yang sakit tadi beser, selalu keluar air kencing, maka dia berwudunya harus dukhulul waqti, ketika sudah tiba waktu sholat baru wudu. Kalau orang yang tidak sakit, misalnya sholat zuhur jam 1, boleh dia berwudu jam 11, jam 12 karena dia sehat. Tapi kalau orang yang sakit beser, keluar najis, air kencing mengalir terus, maka tidak boleh dia berwudu sholat zuhur jam 11, tidak boleh. Dia tidak boleh berwudu jam 10, tidak boleh. Dia tidak boleh berwudu jam 12, tidak boleh. Tapi dia berwudu ketika sudah masuk waktu zuhur, yaitu azan, atau sudah mendekati sholat. Kenapa? Karena dia uzur, ada najis. Hakikatnya najisnya itu sebenarnya tidak dihilangkan dengan wudu, tapi itu dimaafkan karena memang penyakit. Maka syaratnya orang yang penyakit keluar najis, maka syaratnya harus dukhulul waqti, masuk waktu baru wudu. Dan wudunya itu tidak tunggu batal. Setiap kali sholat harus wudu. Yang orang kena penyakit beser, selalu keluar air kencing, dia tidak harus tunggu batal. Setiap kali mau sholat dia berwudu, karena posisinya hakikatnya dia sedang batal, karena keluar segala sesuatu dari dua lubang itu membatalkan wudu. Yang kedua, dia membawa najis, Nah, ini dukhulul waqti untuk orang yang sakit. Wal muwalatu lidaimil hadas kasalasil baul wal madhi wal mustahadah. Yang sakit seperti salasil baul, orang yang beser, itu sakit selalu keluar air kencing. Wal madhi, atau keluar cairan selain kencing, ada cairan namanya mani, ada namanya madhi, ada namanya madi. Madhi ini biasa orang kerja keras keluar di cairan, itu juga hukumnya najis. Kemudian kalau madhi itu sebelum keluar air mani ada cairan putih, itu juga najis. Yang suci hanya air mani menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut Al-Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Bagir, beliau menyatakan air mani itu najis. Tapi menurut mazhabnya kita, Al-Imam Syafi'i mengatakan air mani itu suci. Maka kalau ada air mani yang menempel di sarung, bisa kita gunakan untuk sholat, karena dia suci. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis itu diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, beliau pernah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar melaksanakan sholat. Di saat itu beliau menggunakan pakaian yang dimana atau sarung yang ada bekas air mani. Kemudian saya, kata Sayyidatuna Aisyah, saya mencongkel dengan kuku untuk membersihkan. Kemudian Nabi datang menggunakan itu, dan Nabi tahu itu ada bekas daripada air mani dan digunakan untuk sholat. Ini diambil oleh Imam Syafi'i bahwa air mani itu suci. Namun air mani suci ketika keluar dia harus mandi besar, raf'ul janabah, walaupun keluarnya dia suci air mani. Yang sakit juga adalah mustahadah. Mustahadah ini wanita yang selalu mengeluarkan darah selain darah menstruasi, namanya mustahadah. Dia tetap wajib sholat. Ini mereka tahu dari perhitungan dan kebiasaan wanita, ya, haidnya biasa berapa hari, itu mereka tahu. Kalau keluar dari hari biasa ia haid, maka namanya darah mustahadah, darah penyakit. Nah, darah penyakit ini tetap wajib sholat. Tapi kalau darah haid haram sholat. Kata ulama, kalau wanita dalam keadaan haid sholat, tala'ub fil ibadah, dosanya besar karena bermain-main dalam ibadah. Namun kalau mustahadah, darah penyakit yang keluar, tetap diwajibkan dia sholat dengan syarat sama seperti tadi.
harus masuk waktu baru wudu. Yang berikutnya harus mualah, bersambung sholat satu dengan lainnya, atau dia bersambung waktunya dengan waktu sholat. Jadi wudunya itu gak boleh ada jeda. Artinya dia wudu, habis wudu sudah sholat, gak boleh ada jeda waktu untuk orang penyakit. Syarat ketiga juga harus ada tambalan. Kalau orang yang keluar air kencing terus, dia harus menggunakan sesuatu yang bisa menambal, jangan sampai keluar air kencing. Yang mustahadah juga begitu, dia harus tambal tempat, mohon maaf, kelaminnya dengan kain atau penutup yang bisa menghalangi keluarnya darah, walaupun nanti sholat keluar. Ini syarat harus dilakukan. Nanti kalau mau wudu lagi, mau sholat lagi, ini harus dibersihkan, ganti yang baru lagi. Gak boleh pakai yang lama. Ini bagi orang yang penyakit. Dan ini ada seperti ini orang penyakit. Gak usah was-was. Kalau penyakit begini, gunakan cara tadi, sah sholatnya. Walaupun di saat sholat keluar, dia merasakan ada yang keluar, sah. Kenapa? Karena uzur, dia sakit. Masa dipaksa? Tak bisa. Jadi cara-cara ini yang harus digunakan oleh orang-orang yang sakit.